Klan Uzumaki merupakan klan dari favorit kita, yaitu Boruto. Maksudnya Naruto. Tadinya, klan ini merupakan kekuatan besar di desa Uzushio. Namun, desa Uzushio kemudian dihancurkan karena dianggap terlalu kuat. Untung saja saat kehancuran ini terjadi, Uzumaki Kushina sudah terlebih dulu pindah ke Konoha. Sekuat apa sih jutsu-jutsunya sampai klan ini desanya dihancurkan? Selamat datang di channel YouAnime, channel yang ngebahas anime, manga, dan hal-hal berbau wibu lainnya. Jadi, kalau kalian tertarik dengan hal yang kayak begituan, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi pas ada video baru. Di video yang lalu kita udah ngebahas tentang siapa saja anggota klan Uzumaki yang sudah diketahui. Kalau kalian belum nonton, link videonya ada di kolom deskripsi di bawah. Klan Uzumaki sangatlah hebat dalam teknik segel menyegel. Bukan hanya itu, klan Uzumaki juga dikenal dengan tubuhnya yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada orang normal lainnya. Kehebatan klan ini dikenal luas di dunia shinobi, membuat klan Uzumaki dihormati sekaligus ditakuti. Setelah kehancuran desa Uzushio, anggota klan Uzumaki tersebar di banyak wilayah. Ada yang mengungsi ke Kusagakure seperti Karin dan ibunya, ada juga yang ke Amegakure seperti Fuso dan keluarganya. Untuk Kushina sendiri, dia sudah pindah ke Konoha sejak kecil sebelum kehancuran desa Uzushio. Banyak teknik hebat yang dimiliki klan ini. Berikut adalah 9 jutsu terkuat klan Uzumaki. Yang pertama, Heal Bite. Heal Bite merupakan teknik yang dapat menyembuhkan luka pada orang lain. Cara penggunaan jutsu ini sangatlah sederhana. Orang yang ingin disembuhkan hanya perlu menggigit tubuh pengguna dari jutsu ini. Bahkan tubuh Tsunade yang terbelah dua pun bisa menyatu berkat jutsu ini. Namun jika digunakan secara berlebihan, teknik ini dapat membahayakan penggunanya. Karena cara kerja jutsu ini adalah memberikan cakra kepada orang lain. Jika cakra penggunanya habis, maka dapat mengakibatkan kematian seperti yang dialami oleh ibunya Karin. Pengguna jutsu ini adalah Karin dan ibunya. Heal Bite pertama kali ditunjukkan di manga Naruto chapter 412 dan episode 143 di anime Naruto Shippuden. Ketika itu, Karin menyuruh Sasuke untuk menggigitnya karena terluka parah. Yang kedua, Shiki Fujin. Shiki Fujin adalah jurus segel yang memanggil dewa kematian. Pengguna jutsu dapat menyegel lawannya dengan bantuan dewa kematian. Namun jurus ini memiliki resiko besar, yaitu penggunanya juga ikut tersegel. Setelah melakukan segel tangan, jiwa pengguna akan terpisah dari tubuhnya dan menggantung di rambut Shinigami yang muncul di belakang jiwanya. Di manga Naruto chapter 124 dijelaskan kalau tidak ada satupun lawan yang bisa melihat keberadaan Shinigami ini, sampai jiwa si lawan sudah tersentuh Shinigami. Yang mana ketika dia menyadari hal itu, berarti sudah sangat terlambat karena penyegelan sudah dalam proses. Shiki Fujin adalah jurus sekali pakai yang membuat jurus ini masuk dalam klasifikasi Genjutsu atau jurus terlarang. Info mengenai jurus ini juga sangat rahasia dan terbatas, bahkan sekelas shonen legendaris seperti Orochimaru aja nggak tahu. Baik di anime maupun di manga, hanya 2 orang yang pernah ditunjukkan menggunakan jutsu ini, yaitu Hiruzen Sarutobi dan Minato Namikaze. Shiki Fujin pertama kali ditunjukkan di manga Naruto chapter 122 dan episode 72 di anime Naruto. Ketika itu, Hokage ketiga menggunakannya untuk menyegel Hokage pertama dan Hokage kedua yang di Edo Tensei oleh Orochimaru. Yang ketiga, Shiki Fujin Kai. Shiki Fujin Kai adalah bentuk pelepasan jiwa dari Shinigami. Berkebalikan dengan Shiki Fujin yang mengambil jiwa orang lain, jutsu ini malah justru mengeluarkan jiwa yang telah tersegel di dalam tubuh Shinigami tersebut. Syarat mengeluarkan jiwa yang tersegel adalah harus menggunakan topeng khusus dari klan Uzumaki. Pengguna harus merobek perutnya sendiri agar jiwa yang ingin dilepas dapat keluar. Teknik ini dapat memanggil Shinigami dengan menggunakan topeng yang berasal dari kuil klan Uzumaki. Dengan memakai topeng tersebut, pengguna dapat mengendalikan Shinigami dan membuat Shinigami merobek tubuhnya sendiri yang mengakibatkan jiwa yang tersegel di tubuhnya akan bebas.
Tapi dengan menggunakan teknik ini, pengguna juga akan merasakan luka yang sama di perutnya. Orochimaru menggunakan teknik ini untuk mengembalikan jiwa tangannya yang terputus dan jiwa-jiwa Hokage sebelumnya, sehingga dia mampu kembali menggunakan Edo Tensei untuk menghidupkan para Hokage. Meski ini adalah jurus klan Uzumaki, tetapi di sepanjang serial Naruto, cuma Orochimaru lah yang pernah menggunakan jutsu ini. Shikifujin Kai pertama kali ditunjukkan di manga Naruto chapter 618 dan episode 365 di anime Naruto Shippuden. Yang keempat, Kongeki Fusa. Kongeki Fusa atau Adamantine Attacking Chain adalah salah satu jurus terkuat yang dimiliki oleh klan Uzumaki. Jutsu ini merupakan bentuk tidak sempurna dari Kongo Fusa. Ketika menggunakan jutsu ini, pengguna mengeluarkan cakra dalam bentuk rantai yang dapat digunakan untuk menyerang atau melumpuhkan lawan. Meski dibilang kalau jutsu ini adalah jutsu yang belum sempurna, tetapi seiring waktu, Karin dapat menggunakan jutsu ini untuk menahan dan menetralkan cakra musuhnya. Karin juga terlihat dapat mengatur besar kecilnya rantai yang ia gunakan, sesuai dengan situasi dan kondisi pertempuran. Pengguna jutsu ini adalah Karin Uzumaki. Kongeki Fusa pertama kali ditunjukkan di manga Naruto chapter 663 dan episode 408 di anime Naruto Shippuden. Ketika itu, Karin menggunakannya untuk menyerang patung besar milik Tobi. Yang kelima, Kongo Fusa. Kongo Fusa atau Adamantine Sealing Chain adalah bentuk sempurna dari Kongeki Fusa. Ketika menggunakan jutsu ini, pengguna mengeluarkan cakra dalam bentuk rantai yang tidak cuma bisa digunakan untuk menyerang atau melumpuhkan lawan, tetapi juga bisa digunakan untuk mengikat cakra lawan. Rantai ini sangat kuat, bahkan untuk biju seperti Kurama saja kesulitan untuk menghancurkannya. Ketika menjadi Jinchuriki Kyuubi, Kushina menggunakan rantai ini untuk menahan Kyuubi di alam bawah sadarnya. Karena itulah Kyuubi tidak pernah lepas kendali dari Kushina. Dengan menghilangkan beberapa rantai, pengguna dapat membuat pembatas yang sangat kuat untuk menghindari orang bisa keluar atau masuk pembatas. Bahkan untuk sekelas Hokage ketiga saja, bilang dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan pembatas ini. Pengguna jutsu ini adalah Kushina Uzumaki, dan kemungkinan Karin juga bisa kalau dia berhasil menyempurnakan Kongeki Fusanya. Kongo Fusa pertama kali diperlihatkan di manga Naruto chapter 498 dan episode 246 di anime Naruto Shippuden. Yang keenam, Shisho Fuin. Jutsu ini memerlukan level kemampuan Fuin Jutsu yang tinggi agar bisa melakukannya. Pengguna bisa menyegel sesuatu ke dalam tubuhnya atau tubuh orang lain yang dipilihnya. Orang yang memiliki segel ini ditunjukkan dengan simbol segel di perutnya. Simbol segel ini juga muncul di perut pengguna Shikifujin. Kushina diperlihatkan menggunakan jutsu ini untuk menyegel Kyuubi di dalam dirinya. Ditunjukkan bahwa simbol segel yang ada di perutnya melemah ketika Kushina melahirkan. Pengguna jurus ini adalah Minato Namikaze dan Kushina Uzumaki. Shisho Fuin pertama kali disebutkan di manga Naruto chapter 1 dan episode 1 di anime Naruto. Disebutkan bahwa gulungan rahasia yang dicuri Naruto berisi jurus-jurus berlevel tinggi, di antaranya Shisho Fuin, Hake no Fuin, Kage Bunshin, dan Taju Kage Bunshin. Yang ketujuh, Hake no Fuin Shiki. Hake no Fuin Shiki adalah versi double dari Shisho Fuin. Shisho artinya 4 dan Hake 8. Hake no Fuin berkekuatan sama seperti Shisho Fuin. Bedanya, jika dua dari Shisho Fuin tersebut tidak saling tumpang tindih, maka bisa membuat cakra dari apa yang disegel melebur dengan cakra orang tempat yang disegelnya. Hal ini terjadi pada Kyuubi yang disegel dalam tubuh Naruto. Dengan Hake no Fuin Shiki, Kyuubi dapat memberi Naruto cakra di saat-saat genting. Tetapi, semakin sering Kyuubi memberikan cakra, maka akan membuat segel ini semakin melemah. Karena tahu segel dapat melemah dengan seiring waktu, untuk berjaga-jaga, Minato membuat kunci yang dapat digunakan untuk mengencangkan segelnya. Kunci ini disimpan di dalam tubuh Girotora dan berada dalam pengawasan Jiraiya. Shisho Fuin pertama kali disebutkan di manga Naruto chapter 1 dan episode 1 di anime Naruto. Pengguna jutsu ini adalah Minato Namikaze dan Kushina Uzumaki. Yang kedelapan, Tori Fuin. Ketika pertama kali Naruto mendapatkan cakra Kurama, dan dia bisa berubah menjadi mode cakra. Dalam mode ini, bentuk dari Hake no Fuin berubah menjadi seperti simbol Uzushio. Dengan menggunakan segel ini, Naruto bisa mengeluarkan Tori untuk mengunci pergerakan Kurama. Dia menggunakan segel ini untuk menyegel cakra Kurama di tempat lain agar dapat Naruto gunakan dengan bebas. Tori adalah gerbang yang banyak digunakan di kuil agama Shinto. Tori Fuin disebutkan bahwa segel ini lebih powerful dibanding Shisho Fuin maupun Hake no Fuin. Pengguna jutsu ini adalah Naruto Uzumaki.
Torifuin pertama kali ditunjukkan di manga Naruto chapter 499 dan episode 247 di anime Naruto Shippuden. Yang ke-9, Uzumaki Fuinjutsu. Uzumaki Fuinjutsu adalah skill ulti dari klan Uzumaki, disebut sebagai jurus penyegelan terkuat. Berbeda dengan Shikifujin, Uzumaki Fuinjutsu tidak memerlukan pengorbanan apapun. Tetapi Uzumaki Fuinjutsu memerlukan skill yang sangat tinggi. Satu-satunya orang yang bisa melakukan jutsu ini adalah Ashina Uzumaki, sang bapak Fuinjutsu di Konoha, ahlinya ahli core to the core. Saat menggunakan jutsu ini, pengguna akan melakukan segel tangan terlebih dahulu, lalu menghantamkan tangannya ke tanah. Di tanah yang ia hantam akan muncul tanda segel dan musuh atau benda yang menjadi target akan langsung tersegel. Uzumaki Fuinjutsu pertama kali diperlihatkan di manga Naruto chapter 500 dan episode 247 Naruto Shippuden dalam cerita flashback Kushina. Nah, itu tadi apa saja jutsu-jutsu dari klan Uzumaki yang sudah diketahui. Sebagian besar adalah jutsu penyegelan. Di antara jutsu-jutsu tadi, jutsu apa yang pengen kalian bisa kuasai? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau ada video baru. Sekian dulu, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.